Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu COVID-19. Jadi pada kesempatan kali ini setidaknya ada 3 sub pokok yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, apa itu COVID-19, kemudian gejalanya seperti apa, dan yang ketiga adalah cara pencegahannya seperti apa. Nah, COVID-19 ini merupakan virus yang bermula di Wuhan, yaitu di negara Cina, yang mana awalnya ini hanya di kota Wuhan. Tetapi sekarang WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi per tanggal 11 Maret 2020. Nah, artinya ketika sudah dinyatakan sebagai pandemi, ini yang menjadi perhatian untuk seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa itu pandemi? Pandemi yaitu sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Nah, kita harus tahu istilah pandemi dan juga epidemi. Nah, kalau istilah pandemi ini tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Nah, dalam kasus hal ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, sebelumnya adanya pandemi yaitu di dunia itu ada yang namanya influenza, di mana salah satunya adalah flu babi yang merebak pada tahun 2009. Nah, penyakit ini terjadi ketika strain influenza baru atau kita sebut sebagai H1N1 menyebar ke seluruh dunia. Ini juga oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi karena penyebarannya sangat-sangat luar biasa, bukan hanya di suatu wilayah tetapi ke beberapa wilayah, negara, atau bahkan dunia. Nah, sementara kasus pandemi influenza terparah di dunia yaitu terjadi pada saat pandemi flu Spanyol, yaitu pada tahun 1918, yang menyebabkan 50 juta kematian di seluruh dunia. Luar biasa, sangat-sangat mengerikan kalau kita bicara tentang pandemi. Nah, kemudian fase pandemi itu ada 6 fase. Fase yang pertama yaitu pada fase ini tak ada virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu awalnya tidak ada ke hewan ke manusia, hanya hewan ke hewan. Yang kedua, fase yang kedua itu ditanya dengan virus ini beredar di antara hewan ke manusia. Nah, fase ketiga itu manusia ke manusia juga. Itu bukan hanya ke hewan lagi, dari manusia ke manusia. Nah, fase yang keempat itu penurunan virus dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia itu semakin banyak, bahkan bisa dikatakan sebagai wabah. Ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap risiko pandemi. Kemudian fase yang kelima itu adalah penyebaran virus dari manusia ke manusia telah terjadi setidaknya pada 2 negara. Dan kita tahu bahwa sekarang per tanggal 27 Maret ini kurang lebih 180 negara yang sudah mengalami penyebaran COVID-19. Kemudian fase yang ke-6 itu fase yang ditandai oleh wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Seperti itu. Jadi itu fase-fase untuk pandemi. Nah, kemudian gejalanya apa sih? Gejala bagi orang yang terkena COVID-19 yaitu pertama dia batuk,
kemudian pilek ya. Jadi kalau Bapak ulangi lagi tadi apa itu COVID-19 ya. Nah, sudah Bapak jelaskan. Kemudian gejalanya itu apa? Gejalanya ada batuk ya kan? Kemudian sesak napas. Nah, atau kalau misalnya kita punya riwayat ISPA, itu juga harus kita periksakan ke dokter. Jadi kita jangan ambil resiko, kita dari dini sudah mengantisipasi tentang penyebaran COVID-19. Karena apa? Karena memang COVID-19 ini tidak hanya untuk diri sendiri bahayanya, tetapi juga untuk lingkungan kita, bahkan keluarga kita pun rentan akan penyebaran COVID-19. Nah, kemudian untuk cara pencegahannya itu dapat kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus sering cuci tangan, bisa pakai sabun atau kita juga bisa pakai hand sanitizer. Kemudian kita juga harus sering olahraga. Nah, kemudian ada juga istirahat yang cukup, ya kan? Ada istirahat yang cukup, dan juga ada juga penyemprotan disinfektan. Di penyemprotan disinfektan. Nah, tadi pakai itu ya, pakai hand sanitizer ya. Oke. Nah, informasi tambahan, setiap negara itu dalam penanganannya itu dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu berbeda-beda. Kita tahu sekarang yang paling parah adalah Italia, bahkan sampai ribuan yang sudah meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini. Nah, ada beberapa negara yang menangani ini dengan pencegahannya dengan istilah lockdown. Jadi semua orang itu benar-benar terisolasi di wilayah itu. Kalau di Indonesia itu ada istilah, kalau kita mengikuti perkembangannya, kita pernah mendapat arahan dari pemerintah yaitu social distancing. Kemudian kalau sekarang itu adalah physical distancing. Artinya memang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan dengan kasus yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, mari kita ambil bagian untuk memenangkan peperangan melawan COVID-19 dengan cara mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, terkhusus untuk pembelajaran Sains Workshop, jadi yang ingin Bapak tanyakan ke kalian nanti untuk tugas, yaitu untuk kelas 10 kalian silahkan buat hand sanitizer yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Jadi nanti untuk kelas 10 ini ya, untuk kelas 10 silahkan kalian cari beberapa referensi cara membuat hand sanitizer secara pribadi di rumah, seperti itu ya. Kemudian fungsinya untuk apa hand sanitizer itu kalian bisa jelaskan lebih detail. Nah, nanti kalian kumpulkan lewat Google Classroom yang ada di kelas masing-masing. Itu untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11, untuk kelas 11 tugasnya adalah kalian harus bisa menjelaskan apa itu disinfektan. Yang kedua, poin yang kedua adalah kalian kelas 11 silakan kirim ke Bapak bagaimana cara membuat disinfektan secara pribadi di rumah, seperti itu ya. Jadi untuk kelas 10 kita fokus ke hand sanitizer, kalau untuk yang kelas 11 itu tentang disinfektan. Begitu, terima kasih. Itu sedikit informasi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga
COVID-19 cepat berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.